Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat wa qala alaihi shalatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Majelis guru yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian, para alumni yang alhamdulillah bisa kita bersilaturahim lagi. Terima kasih atas kehadiran khususnya alumni dan juga kepada majelis guru untuk kita bersilaturahim, karena insya Allah ya, dengan bersilaturahim ini yang pasti insya Allah ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Komar tadi telepon saya, beliau tidak bisa ikut karena harus ikut Zoom meeting mendadak dari Kementerian Agama untuk seluruh kepala sekolah ya, yang harus dihadiri. Jadi salam kepada semua alumni ya, minta maaf karena tidak bisa hadir. Nah, di dalam acara ini ya, ada hal-hal yang saya rasa perlu ya para alumni mengerti dan tahu apa tujuannya silaturahim ini. Ini harus tahu, bahkan bukan cuma sekedar tahu, harus ngerti. Bahkan bukan cuma sekedar ngerti, harus dipahami dengan hati yang bersih dan benar. Bahkan kalau boleh bukan hanya sekedar dipahami dengan hati yang bersih dan benar, dijiwai silaturahim ini untuk apa ya, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Begini, perhatikan, tolong jangan ngobrol. Saya dalam pengajian tuh sering mengatakan begini, dan ini sebetulnya bukan perkataan saya, ini juga berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad SAW dan juga mahfuzat yang kalian pelajari waktu kelas 1. Ada satu ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau mahfuzat, man arafa bu'das safari ista'addah. Kenapa perkataan di situ adalah bukan man alima? Ini yang kalian harus tahu. Bukan man alima, tapi man arafa. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Mungkin masih ingat waktu belajar di kelas dulu, saya pernah jelaskan, dan ini hasil dialog dan diskusi saya dengan seorang ahli bahasa. Dia profesor doktor dalam bidang bahasa ketika saya ceramah di pusat bahasa, yaitu di Dewan Bahasa yang di samping ya, yaitu UNJ, Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Saya dulu sering ngasih pengajian di situ, sering saya ngasih ya, artinya bersilaturahim di situ. Setelah saya selesai pengajian, ada seorang ahli dalam bidang bahasa. Saya bersyukur kepada Allah ya, beliau sekarang sudah meninggal. Seorang memang ahli dalam bidang bahasa. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz, boleh nggak setelah pengajian ini saya minta waktu ke Pak Ustadz, kita tukar pikiran. Tentang apa Pak? Saya ada penting, mudah-mudahan bermanfaat untuk Pak Ustadz ketika memahami dan memberikan taklim nanti, dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Begini dia bilang, ada satu ungkapan yang kita kadang-kadang nggak sadar.
ungkapan itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut ma'rifat, ya, ma'rifat. Dan kalau kita belajar ilmu tasawuf, ma'rifat itu tingkatan paling tinggi. Tingkatan paling tinggi dalam ilmu tasawuf itu apabila seorang salik, seorang salik kalau dalam istilahnya, orang yang menjalankan tasawuf dalam kehidupannya itu sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Nah, ma'rifat itu apa sih? Bahasa Indonesianya ma'rifat itu mengenal. Nah, bahasa Indonesianya ma'rifat itu mengenal. Ini perlu saya sampaikan pertama kali dalam acara ini, ya. Ma'rifat itu artinya mengenal, bukan tahu. Ya, makanya dalam ilmu tauhid, ya, kalian mungkin pernah belajar atau masih ingat, ya, awwal wajibin 'alal insani ma'rifatun billahi bistiqani. Ada istilah seperti itu. Awwal wajibin 'alal insani, sesuatu hal yang pertama kali wajib diketahui oleh setiap manusia itu ma'rifatun billahi. Mereka betul-betul mempunyai makrifat tentang Allah. Bukan sekedar punya makrifat, bukan sekedar kenal, tapi makrifatnya tentang Allah betul-betul istiqoni dengan penuh keyakinan. Nah, makanya itu kenapa bahasanya Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan man alima nafsahu faqad alima rabbahu, bukan, tapi man arafa. Juga kenapa kok dalam mahfuzat yang kita belajar waktu kita di pesantren dulu, kalian kelas 1 dulu, ungkapan juga man arafa bu'da safari ista'adda. Apa arti man arafa bu'da safari ista'adda? Barang siapa yang mengenal, ya, yang kenal akan jauhnya perjalanan hidup dia, kalau dia mengenal tentang jauhnya perjalanan hidupnya yang akan dia lalui sampai dia mengakhiri hidupnya di dunia, maka pasti dia akan ista'adda, bersiap-siap dan mempersiapkan diri dengan bekal untuk menghadapi yang disebut dengan perjalanan hidup tersebut. Nah, makanya Rasul juga bilang man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah mengenal, yang sudah mempunyai makrifat tentang dirinya, garansi dan jaminan dari Rasulullah, arafa rabbahu, dia pasti akan mengenal dirinya siapa. Nah, ini anak-anakku sekalian yang saya ingin beritahu kepada kalian dalam pertemuan pertama ini. Maaf, walaupun kalian 6 tahun di sini, ada yang 7 tahun, ya, yang mengabdi. Kadang-kadang boleh jadi para alumni ini belum mengenal betul tentang Nurul Ilmi itu. Kadang-kadang boleh jadi alumni itu belum mengenal betul siapa temannya yang bergaul dengan dia selama 6 tahun di pesantren. Nah, karena belum mengenal, akhirnya terjadilah apa yang disebut gesekan-gesekan yang tidak diinginkan. Jelas ya? Saya kepengen kalian itu, ya, memang sekarang masih segini gitu loh. Sekarang masih segini karena kita baru 3 tahun. Tapi 10 tahun akan datang udah beda. Kumpulnya udah gak muat di sini. Kenapa? Karena udah ada yang bawa anak, udah ada yang bawa istri. Saya sama alumni tahu-taunya misalnya nanti Naim misalnya dengan siapa gitu. Farel misalnya dengan siapa gitu loh. Gayanya aja sekarang Farel begitu. Padahal tahu-taunya sekian tahun akan datang lah. Kok dengan ini kamu Farel? Ya kan, apalagi Aiman gak usah ditanya. Ya, hei, yang Bandak juga sama kan? Sekarang aja masih sendiri-sendiri single ke sini.
Tapi sekian tahun akan datang, sama. Kita pesantren Darul Rahman itu sudah meluluskan 42 alumni. Ya, 42 alumni. Saya alumni kelima. Saya angkatan kelima, sudah 42 angkatan, 42 apa 43 gitu, 43 kalau tidak salah, sudah 43 angkatan. Saya angkatan kelima. Tapi alhamdulillah ya, 43 kurang 5 itu berapa itu? 38 tahun. Sudah 38 tahun saya tamat aliyah di Darul Rahman. Tapi alhamdulillah sampai saat ini silaturahim saya masih terjalin. Alhamdulillah. Ya, minimal saya masih diberikan kesempatan untuk mengabdi, mengajar dan mengabdikan hidup saya di Darul Rahman 1 kali seminggu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan alma mater dan calon-calon alumni di Darul Rahman. Alhamdulillah sejak Darul Rahman itu pindah ke Jagakarsa ya, dari tahun 2016, saya tahun 2017-nya langsung saya ngajar di situ karena ingat itu alma mater saya yang saya tidak bisa tinggalkan. Ternyata manfaatnya banyak sekali. Ini yang saya rasakan. Kalian sekarang belum merasakan, nanti merasakan. Manfaatnya banyak sekali. Apalagi Allah memberikan subhanallah ya kesempatan kepada saya untuk menjadi pengasuh di Nurul Ilmi ini. Ya suatu saat, bahkan bukan cuma suatu saat, besarnya pesantren itu adalah yang membesarkan bukan siapa-siapa, alumni gitu loh. Ya Mi ya? Saya belak-belakan aja kepada Anda. Besarnya pesantren itu yang membesarkan adalah alumni. Ya, yang membesarkan alumni. Gontor itu besar, yang membesarkan alumninya. Bahkan yang disebut dengan Dewan Wakaf ya, Badan Wakaf di Gontor itu mungkin boleh dibilang hampir semua alumni udah, semua boleh dikatakan alumni. Ada Dr. Hidayat Nurwahid, ada berapa? 11 orang Badan Wakaf. Dr. Hidayat Nurwahid yang sekarang menjadi wakil ketua MPR, ada Kiai Hadi Nasir Zain gitu. Ya. Dan tanah-tanah di Nurul Ilmi ini mayoritas wakaf dan memang saya wakafkan walaupun saya beli. Jadi tolong, besarnya pesantren itu yang akan membesarkan insya Allah adalah alumni. Maka mulai sekarang kita pupuk ini silaturahim. Demi ya. Saya merasakan walaupun sudah 38 tahun saya meninggalkan Darul Rahman, dengan saya alhamdulillah diberikan kesempatan mengabdikan diri kembali, sudah jalan 6 tahun di Darul Rahman. Karena sejak pindah ke Jagakarsa itu dari sini agak dekat, dulu di Senopati jauh. Itu subhanallah manfaatnya banyak sekali saya rasakan. Banyak sekali. Dan yang paling bahagia itu kalau ketemu dan bisa ngobrol dengan Kiai Syukron Makmur. Beliau usianya sudah 82 tahun. Kalau rapat guru, masih ada beberapa orang guru-guru saya yang mengajar saya waktu di pesantren dulu, masih ada ngajar, bisa silaturahim dengan mereka. Atau ada guru-guru yang pernah mengajar saya bersilaturahim ke pesantren, di situ saya bisa ketemu dengan beliau. Itu senangnya bukan main gitu loh. Ternyata yang senang bukan cuma saya sebagai murid santri mereka, guru-guru itu pun merasa senang bisa bertemu dengan anak-anak yang pernah diajar oleh mereka. Sekarang kalian belum menemukan, sekarang kalian belum merasakan. Ya.
Jadi saya minta tolong pertemuan ini ya jangan sebulan sekali, terlalu cepat ya. Jangan 2 bulan sekali, belum begitu kangen. Kalau 3 bulan sekali kan udah agak kangen ya. Ya plusnya nanti pokoknya setiap tanggal 4 Syawal pasti ketemu. Itu udah plusnya itu. Ya kita berhalal biha ya. Saya ngerasain betul manfaatnya silaturahim. Jadi Nurul Ilmi ini janganlah ya, saya dengan Umi ya, sekarang tahun ini umur saya sudah 58 bulan Agustus besok. Umi usianya bulan April besok ini udah 52. Ya, orang Indonesia ini umurnya mayoritas ya taruhlah 70. Nggak lama lagi, tapi mudah-mudahan lebih dari itu. Kita umur panjang dan sehat walafiat. Ya. Tanya nih guru-guru yang pernah mengajar nih, ketemu kalian tuh seneng gitu loh. Betul nggak? Butin, seneng nggak ketemu anak-anak nih? Makanya saya bela-belain biasanya di atasnya suami. Ya. Setiap malam ini, jadi ibu bela-belain datang suami tar dulu. Suami mah tiap hari ya. Betul. Ya, benar nggak bohong. Subhanallah. Kamu memang belum merasakan. Nanti dah ada waktunya kalian akan merasakan. Ya, ada waktunya akan merasakan. Subhanallah, gembira, dan gembira tuh insya Allah imun bertambah, imun naik. Gitu. Tapi tolong ya, kalau yang lagi sakit-sakit jangan ngumpul, kasihan nanti yang lain teman-teman ya kan toh? Ya, jadi saya minta ya, tolong silaturahim ini ya mungkin kalau sebulan sekali terlalu cepat, 2 bulan sekali belum begitu kangen, 3 bulan sekali. Ya mudah-mudahan enggak terlalu memberatkan. Ya kan toh? Itu maaf, saya bukan cuma dengan alumni di pesantren, kita punya grup ya, alumni Madinah. Itu grupnya dahsyat ini. Grupnya namanya adalah apa ini? Itu bahagianya lain gitu loh. Ya. Bahagianya lain. Di mana bahagianya lain? Ya. Ini ada grup saya dengan teman-teman yang dulu pernah ketemu di Madinah. Namanya grupnya adalah Teman Lama di Jamiah Islamiyah Madinah. Ini ada grup Teman Lama di Gym. Di sini ada Ustadz Bakhtiar Nasir, ya, ada Dr. Mawardi Soleh, dan banyak lagi. Jadi yang kita pernah dulu ketemu, wah, isinya bikin imun naik semua. Seneng, bahagia, foto-foto jadul gitu loh. Itu indah gitu loh. Indah. Lah memang manusia ya seperti itu. Manusia itu makhluk sosial. Nah, jadi saya mohon kepada kalian, kenalilah pesantren Anda, jangan hanya sebatas Anda tahu. Kenalilah, tapi mengenalinya dengan benar gitu loh. Kenalilah teman-teman Anda, jangan cuma sekedar Anda tahu, sebatas tahu, oh ini teman saya. Enggak berhenti di situ, tapi Anda berusaha untuk mengenal. Sekarang saya tanya, saya tanya nih, alumni 1 mana? Alumni 1 angkatan 1 mana? Wah, sekarang boleh nggak saya tanya? Ya, boleh nggak saya tanya? Fakih udah mengenal Dahrul atau belum? Hah? Tahu apa mengenal? Mengenal. Oke, kalau kamu tahu, kamu mengenal Dahrul, sekarang saya tanya, siapa calon istrinya Dahrul? Ya kan? Nah, ini perlu. Jadi supaya apa? Kita nggak sampai cuman sebatas tahu, supaya tidak terjadi konflik, tidak terjadi salah paham. Maaf,
ada alumni salah paham dengan gurunya, ada alumni salah paham dengan kiainya. Enggak, saya bukan cerita apa namanya Nurul Ilmi, bukan. Ada alumni yang salah paham dengan teman, yang salah paham dengan temannya. Bahkan ada guru yang salah paham tentang muridnya. Akhirnya tuh guru, ya Allah, kalau udah ketemu tuh guru, tuh murid dia yang dia nggak demen, gedek banget dia, nggak suka dia. Jangan sampai terjadi hal seperti itu, ya. Jadi jangan Anda salah paham dengan pesantren di mana Anda pernah belajar di dalamnya. Jangan Anda salah paham dengan teman di mana Anda pernah bergaul sekian tahun dengannya. Jangan Anda salah paham dengan guru yang pernah mengajar Anda. Paham sampai di situ? Boleh kalian sekarang, maaf, mayoritas, mungkin hampir semua belum punya jabatan yang strategis. Ya, sekarang belum punya jabatan yang strategis, baik di tempat kerja Anda maupun mungkin di masyarakat Anda. Tapi akan datang waktunya kalian ini, saya yakin dan insya Allah saya, Umi, guru-guru selalu mendoakan kalian. Suatu saat kalian akan memegang jabatan-jabatan yang strategis. Sekarang itu belum begini. Dan itu di dalam zaman sebelum COVID ya. Itu kalau maulid Nabi, waduh, kalah sampai kapan? Karena yang alumni itu bukan cuma bawa istrinya, bukan bawa suaminya, ya bawa cucunya, ya, bukan cuma bawa apa? Bukan cuma bawa dirinya, ada yang bawa istrinya, yang laki-laki, ada yang bawa suaminya, ada yang bawa anaknya, bahkan ada yang bawa cucunya untuk didoain sama kiai. Kiai bukan cuma punya anaknya, dia cucu saya kiai, doain dia. Itu indah gitu, ya, indah kan? Saat Iqbal itu nanti ya sekian tahun akan datang bukan cuma membawa istrinya di sini. Hah? Dua? Apa? Bawa istrinya dua? Bukan cuma bawa istrinya, berdua di bawah kemana dia? Ya? Paham? Bisa dipaham ya? Di antara pesantren yang alumni-nya cukup hebat, silaturahimnya itu kontrol. Nih, standar dia ini dari kontrol. Ya, standar dia dari kontrol. Standar dia dari kontrol. Itu boleh nggak saya tanya standar dia? Alumni kontrol itu kalau sudah ketemu sesamanya gimana? Pernah nggak ketemu? Oh pernah, gimana? Ya artinya sudah tidak ada lagi sikat-sikat kan? Mau angkatan berapa, mau jabatannya di masyarakat apa, mau dia sebagai anggota apa, anggota DPR, anggota MPR, nyatu semuanya bahwa kami adalah alumni Gontor. Sudah tidak ada lagi, bahkan saling membagi informasi, dan informasi itu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bahkan bisa untuk keluarganya, bahkan bisa untuk masyarakatnya. Jadi ini yang saya inginkan. Yuk kita ketahui kata mengenal itu apa. Mengenal itu bahasa Arabnya adalah ma'rifat. Makanya saya katakan tadi, Rasul bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dalam kata hikmah mahfudzah, man arafa muqdas safari ista'ada. Kan itu dalam konsep ilmu tauhid, awal wajib, tolong jangan ngobrol dulu, jangan ada yang ngobrol siapapun. Nanti bukan waktunya ngobrol dulu nanti. Makanya dalam
Mudah-mudahan ini ilmiah dan mudah-mudahan juga bermanfaat kepada kalian. Kalau tadi pernah saya kasih tahu di kelas, mengenal itu proses dari 4 tingkatan. Ini dari awal dulu ya, saya ini kan dari pertemuan pertama. Yang mengenal itu adalah hasil dari 4 tingkatan. Tingkatan paling rendah itu adalah mengetahui. Itu paling rendah yang mengetahui. Saya tahu si Anu, saya tahu si Anu, saya tahu itu mengetahui itu paling rendah itu. Saya tahu sandal itu di mana. Saya tahu siapa ayah Anda. Saya tahu siapa teman akrab Anda. Itu yang paling rendah itu mengetahui. Nanti saya jelaskan. Naikkan tingkatnya, jangan cuma sekedar tahu tentang siapa atau tentang sesuatu atau tentang apa. Naikkan tingkatnya sedikit, mengerti dari apa yang dia tahu. Jadi tingkat kedua naik apa? Mengerti. Karena banyak orang tahu sesuatu dan dia mengetahui tentang sesuatu atau tentang seseorang, tapi dia tidak mengerti apa yang dia tahu. Ya, dia tidak mengerti apa yang dia tahu. Dia tidak mengerti siapa yang dia tahu itu. Dia tidak mengerti. Oke. Ini tingkat yang sudah naik itu. Kualitasnya sudah naik, tidak sebatas cuma sekedar tahu, tapi mengerti dari apa yang diketahui. Ada yang namanya fadil di sini ada? Ada. Fadil yang tahu nih, fadil yang tahu nih. Berbicara dengan orang ahli bahasa itu tidak susah, nggak gampang. Punya kesempatan dia mau menyampaikan ilmunya, pengalaman saya, bermanfaat lagi. Oke, apa yang kita ketiga? Memahami dari apa yang dimengerti tentang apa yang dia tahu. Oke, tingkatnya naikin lagi. Apa itu? Menjiwai dari apa yang dipahami. Jadi tingkat yang paling rendah apa? Mengetahui. Di atasnya apa? Mengerti. Di atasnya lagi apa?
situ dulu. Tolong jangan salah kalian mendapat informasi ini. Habis itu dulu. Sudah. Ini juga untuk guru-guru bermanfaat. Insya Allah mudah-mudahan. Bagi santri, guru-guru bermanfaat. Tolong jangan ngobrol. Jadi kadang-kadang kita malas menggunakan kayak ini, akhirnya ilmu dan apa-apa. Saya itu setiap hari selalu saya mendengarkan ceramah orang. Kalau ada acara-acara ceramah maulid, Islamiyah, itu kalau saya diundang penceramah pertama, saya akan pulang kecuali setelah acara buka saya mendengarkan ceramah setelahnya. Atau saya penceramah kedua, saya selalu datang duluan supaya saya bisa mendengarkan penjelasan orang pertama. Dan saya tidak pernah mau ngambil ceramah itu semalam juga kita. Kalau sekarang di kerjaan tidak dulu, saya bisa sehari ceramah 5 kali sehari. Jadi, ya tapi tetap saya mencari kalau yang berdua-duanya. Ini apalagi bulan Ramadan minimal 4 kali sehari Ramadan itu. Dan alhamdulillah dari jemaah-jemaah itu alhamdulillah ya subhanallah saya bersyukur kepada Allah ketika saya punya informasi, punya niat ini membangun pesantren, banyak mereka yang jadi donatur. Banyak mereka yang jadi donatur. Ya, kalau nggak ada donatur itu dari mana saya bangun pesantren? Saya dapat apa dan juga saya masuk. Kalau mereka ikhlas, betul, saya serius. Karena saya tetap menjalin silaturahmi dengan mereka. Bahkan sampai saat ini saya bilang, saya ada beberapa tempat pengajian. Misalnya, saya ada beberapa tempat pengajian. Dari sejak saya pulang dari Malaysia kuliah sampai saat ini sudah lebih 20 tahun masih tetap ada jadwal di masjid itu atau tempat itu. Dan saya tidak pernah ikut yang namanya waktu membalik apa gitu, tapi khutbah Jumat dari dulu sampai sekarang aku tidak ada yang kosong 1 tahun. Nah ini dan saya ini lah, ini contoh saya bawa jadwal. Ini untuk khutbah Jumat tahun 2022. Ini setahun ini tidak ada kosong. Dan saya tidak pernah minta jadwal masjid itu tidak pernah pribadi saya. Dan tidak pernah saya bergaul dengan pembalik manapun. Kenapa mereka alhamdulillah masih mau bersilaturahmi dengan saya, masih memberikan kesempatan untuk saya bersilaturahmi dengan mereka? Ya bayangkan kita punya ilmu, kemudian tidak ada orang yang percaya dengan ilmu kita, stres nggak? Hah? Bayangkan kita punya ilmu, kita sudah kuliah kemana-mana, tapi tidak ada orang yang mempercayai ilmu kita, dan tidak ada orang yang mempercayakan ngasih peluang kepada kita untuk bicara di depan mereka dan berbagi ilmu dengan mereka. Gimana rasanya? Sedih kan? Kayak ini saya terutama merasakan diri saya dan untuk insya Allah kalian bisa mendapatkan manfaat dari yang cerita. Ya, oke. Jadi saya minta dengan alumni khususnya jangan cuma sekedar tahu ilmu itu apa, jangan cuma sekedar tahu siapa pengasuh di pesantren ilmu ini. Yang saya sediakan karena sudah jadi alumni masih cuma sekedar tahu, nggak sampai ke tingkat ma'rifat, nggak sampai ke tingkat mengenal. Padahal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun di sini, tapi masih tetap tidak bisa mengenal. Kenapa? Karena cuek. Nah, kalian bergaul dengan teman-teman kalian ada yang sudah 6 tahun, bahkan 7 tahun, tapi kalian tidak mengenal siapa teman kalian yang di pesantren, sehingga akhirnya di masyarakat konflik, bermusuhan, ya kan, saling jegal, saling memfitnah, saling menyedekkan.
Terjadi nggak? Saya tidak mau alumni seperti ini. Pendalaman materi mengenal. Baru tahu tadi ya. Tadi tingkat yang paling rendah apa? Mengerti, memahami, baru menghasilkan mengenal. Ingat dalam ilmu tasawuf, mengenal itu tingkat paling tinggi yang disebut ma'rifat. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia mengenal. Oke, pendalaman terhadap kata ini. Mengetahui dan mengerti tentang seseorang atau tentang sesuatu atau tentang apa atau siapa yang kita tahu dan kita ngerti itu ya masih dalam apa yang dimaksud dengan istilah informasi yang masuk ke otak kita. Jadi kalau saya tahu handphone ini, saya tahu ya handphone ini, dan sedikit banyak saya mengerti bagaimana cara memakai dan menggunakan handphone ini, itu baru sebatas tergantung informasi yang masuk ke otak saya tentang handphone ini. Nah, kalau Anda tahu dan Anda mengerti tentang siapa teman Anda, itu hanya baru sampai sebatas tergantung informasi yang masuk ke otak Anda tentang apa dan siapa yang Anda tahu dan mengerti itu. Makin banyak informasi yang masuk ke otak kita tentang sesuatu, tentang apa dan siapa, makin banyak kita mengetahui dan mengerti tentang hal itu. Paham? Paham? Makanya dalam kajian-kajian ya para ilmuwan intelektual itu sekarang orang Indonesia itu lemah sekali dari aspek literasi ya, dari aspek literasi itu lemah sekali. Saya mau cerita kepada Anda ya. Waktu saya kuliah di Madinah itu ya, setiap tahun itu membuat seperti skripsi, bahkan makalah di Madinah ini saya cuma kasih informasi kepada dia, makalah saja cuma hanya 10 lembar setiap mata kuliah. Waktu saya kuliah di Madinah itu yang namanya hadis itu nggak boleh ngambil dari kitab sembarangan. Contoh, saya ngambil hadis dari Bulughul Maram nggak boleh. Saya ngambil hadis dari kitab Riyadhus Shalihin nggak boleh. Saya ngambil hadis yang dirujukan hadis ini dari kitab Arba'in Nawawi nggak boleh. Kalau dia hadis Bukhari, ambil langsung dari kitab Sahih Bukhari. Cetakan mana, tahun berapa, halaman berapa, dan cetakan berapa, jelas. Itu baru yang namanya makalah. Makanya saya buka rahasia kepada kalian, teman-teman yang dari Timur Tengah, alumni Timur Tengah, literasi itu kuat. Coba Anda dengerin ceramahnya Abu Somad, coba Anda dengerin ceramahnya Uwas, ceramahnya Ustaz Ali Hidayat. Ustaz Ali Hidayat itu alumni dari Libya. Ustaz Abu Somad S1-nya Mesir, S2 Maroko, S3-nya Sudan. Maka dapat gelar profesor dari Brunei Darussalam. Coba kalian dengarkan ceramahnya, misalnya ya Profesor Dr. Said Agil Munawwar. Coba kalian dengarkan ceramahnya Dr. Muhammad Ahsin Sakhaf. Coba kalian dengarkan ceramahnya misalnya Habib Dr. Said Sedap Al-Jufri. Itu memang literasinya kuat. Dan kalau kita nasab, gak kuat literasi kita karena malas. Dan memang subhanallah, itu ketika Dr. Ahsin Sakhaf di Madinah, saya ketemu dengan beliau 2 tahun. Saya ketemu dengan
tahu nggak? Subhanallah, itu mengambil sumber-sumbernya justru bukan di negara, di Belanda, di Jerman, di Prancis, ya Allah, di Spanyol, dan oleh kampus dibiayai. Karena ternyata banyak tulisan-tulisan asli para ulama-ulama kita ketika perang salib itu diboyong oleh mereka, oleh Eropa dan negara mereka. Coba Anda baca sejarah. Nah, sebelum tahun 1495, dengerin. Sebelum tahun 1495 Masehi, tidak ada satu negara Amerika pun dan satu negara Eropa pun, bahkan Amerika yang maju. Ketika itu yang maju adalah negara Islam. Baghdad maju, subhanallah. Cordoba ketika Spanyol dikuasai oleh orang Islam, lahir di situ ilmuwan-ilmuwan. Kita mengenal Ibnu Rushdi yang dikenal dengan istilah Averroes. Kita mengenal siapa yang disebut dengan ya Allah, Al-Qurtubi yang menulis tafsir, misalnya salah satunya Al-Jami, Yahkamul Quran, tafsir yang konsentrasinya tentang hukum 20 jilid. Kita mengenal siapa yang disebut dengan Ar-Razi, oleh ilmu barat dikenal dengan nama Rezis, padahal namanya adalah Abu Bakar Muhammad Ar-Razi, seorang ahli tafsir dan juga seorang ahli kimia yang menulis kitab tafsir 32 jilid, namanya adalah Tafsirul Kabir. Kalau kamu tahu kitab Tafsir Kabir itu ada di rumah saya. Kita kenal siapa yang namanya Ibnu Rushdi yang bisa menyusun kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid, yang sampai saat ini kita masih tetap fenomenal dan dibaca di seluruh kampus di permukaan dunia ini. Kenapa? Karena yang namanya Ibnu Rushdi ini dalam kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid itu sangat hebat sekali dalam mencari sababul khilaf. Kenapa terjadi perbedaan ulama dalam masalah-masalah perundingan? Itu yang dahsyat sekali analisa dan kesimpulannya Ibnu Rushdi. Dan belum ada kitab yang sehebat itu. Anda lihat, alam dunia Timur Tengah itu sudah bicara keilmuan dahsyat, literasinya. Nah, mudah-mudahan kesempatan bisa ke Madinah, bisa ke Mesir nanti. Ambil kesempatan dulu. Maka di grup itu sering selalu bagi informasi kepada kalian supaya kalian kuat literasinya. Ilmu itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di Timur Tengah itu di Madinah yang saya rasakan dari kampus skripsi, apalagi nulis tesis, apalagi nulis disertasi, makalah ada berkata hadza maqalahu al-Imam Asy-Syafi'i. Itu lagi bisa ngambil rujukannya dari kitab yang namanya Al-Fiqhul Islam wa Bilatul, nggak bisa itu. Nggak bisa mengambil kitab rujukannya dari kitab Bidayatul Mujtahid fi Nihayatul Muqtasid. Kalau itu kaum Syafi'i, ngambilnya dari apa? Langsung dari kitabnya yang bermadzhab Syafi'i. Misalnya Nihayat, misalnya apa? Model Muhtaj, misalnya apa? I'anatul Talibin, misalnya Al-Muhadzab, misalnya apa? Al-Majmu' yang disusun oleh Nawawi yang 20 jilid tersebut. Misalnya apa? Kitab Al-Qum. Itu literasi keilmiahan Timur Tengah. Tapi di sini kan kadang-kadang Timur Tengah jalannya mana? Saya kalau bicara ini bukan di depan Anda, tapi saya harus informasikan. Jadi keilmuan itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi sanadnya jelas. Ngaji itu sanadnya jelas. Berguru dengan siapa? Kalau ada tanya saya berguru dengan siapa? Orang pesantren, di antara guru saya adalah Yusuf Mamun. Yusuf Mamun itu ngaji dengan siapa? Oh, dahsyat sekali. Beliau itu kalau ke Mekah, kalau umrah, kalau haji pasti ngaji di depan yang namanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan
Pimpinan-pimpinan pesantren ada Reformada Forum kerjasama pesantren alumni dan Rahman. Saya termasuk ikut yang silaturahim. Kita punya 2 kursus ini ya. Ini saya itu kita silaturahim pesantren Sidogiri oleh pimpinan pesantren Sidogiri yang sekarang sudah cucunya ditujukan ke Sukron. Ini kamarnya ke Sukron waktu di Sidogiri. Nggak dirubah sedikit pun, tiapnya yang masih ada. Saking bangganya Sidogiri mempunyai murid yang namanya Sukron Mahmud. Jadi ngajar itu sanadnya harus jelas. Ini sanad ngajinya masih apa? Ayah Budi. Ya. Sama siapa? Orang-orang kasus. Sanad ngajinya masih apa? Nah, sama orang Sule. Bukan persoalan dapat ilmu atau tidak, keberkahan ilmu itu gitu. Karena kalau tidak dapat ilmu dari orang-orang soleh, orang-orang yang sanadnya jelas, insya Allah ilmu kita itu berkah. Bukan cuma pintar, tapi kepandaian dan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ini perlu saya tanamkan kepada kalian. Terserah. Saya bangga melihat kalian kalau berdengar subhanallah, si ini udah nanya, si ini sudah kuliah, si ini walaupun tidak kuliah, tapi alhamdulillah bisa bekerja. Jangan kalian memang misalnya bekerja, saya tak kuliah, tak apa, tidak. Ya kan Bu? Minimal ya, kalau sudah bekerja kumpulin duitnya. Jadi sekarang berusaha bagaimana ilmu yang kalian dapatkan itu berkah. Nah kita ini lemah dalam interaksi loh. Apalagi bicara sanad ilmu kemana? Ya ngaji betul bagus, tapi yang lebih bagus itu talaqi. Maka kalau kalian bisa kesempatan nanti kuliah di Madinah, saya sering hadir dulu kalau habis maghrib ya, sampai isya itu hadir ya, halaqahnya Syekh Abiyah Salim itu, saya Abiyah itu subhanallah ya, itu muslim dan yang mempunyai disertasinya Dr. Yadi Abdul Muhyiddin Abdul Fattah. Sebulan sebelum beliau saya silaturahim dengan dengan beliau ketika meresmikan membuka pesantren namanya Nurani di Selatan Panjang. Alim sekali. Ini alumni Madinah, S1 di Madinah, S2 nya Mekah, S3 di Madinah. Awalnya bukan main, ahli fikih. Ilmu kelompok. Dan salah satu yang mengajar penting waktu pesantren juga waktu kuliah di IID. Mungkin waktu kuliah dulu dosen-dosennya itu Dr. Abdul Muhyiddin Abdul Fattah, Dr. Asil Sako, Dr. Salim Sidam Al-Duri, Dr. Satria Effendi. Dr. Satria Effendi itu S3-nya Bengkulu, S1-nya Syria, ahli usul fikih. Dan mungkin ada di antara kalian yang belajar usul fikih yang pernah bahasa Indonesia di kampus itu Dr. Satria Effendi. Saya pernah ketemu beliau. Subhanallah, alim banget. Saya rindu dengan para ulama-ulama yang alim seperti itu. Dan insya Allah saya yakin suatu saat menurut pesantren Nurul Ilmi dan alumni Nurul Ilmi ada yang seperti ini. Sehingga ilmunya berkah. Jadi jangan cuma sekedar tahu, tapi ngerti apa yang diketahui. Nah, ngerti tentang apa yang diketahui itu tergantung informasi yang masuk ke otak dia, tergantung bacaan-bacaan yang masuk yang dia ketahui, yang dia mengerti. Oke? Nah, tapi jangan sampai ketika hanya ngerti, naikkan lagi paham terhadap apa yang dimengerti dari apa yang diketahui. Nah, dengerin. Kalau paham ini bicaranya sudah bukan dengan otak. Kalau paham ini bicaranya sudah bukan dengan apa yang masuk ke otak,
paham tentang sesuatu itu sudah mulai pakai namanya hati. Al-qalbu. Masih ingat hadis Nabi? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Terus baik, pamane taqwasulah taqwadis taqwa dini wa yudi taqrodi yana awal hima yusku ayat ta'ati ala bikulli taqid himan wa iman maharimu ala inafil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadat jasad kulluhu ala wahyal qalb. Haditsun shahihun rawahu Bukhari wa Muslim. Masih ingat gak? Hafal gak? Saya hafal tahun 78 masih ingat kok. Man sara ala dhalmi wa sholat sotu yu'inu ala kulli amalin man jada wa jada man sobara wa ghafiro jari mulahi takun alifan afatul ilmi al-isyan akhirat tanah ilma ila bisitatin sa'umbika tafsir lihat ibadadin laka'al wahisun wa jidihan wa dirhamun wa suhbat ustaz wa turun zaman. Ya apa kok itu akaran tahun 78. Ini kadang-kadang kelas 6 kelas 3 belum paham. Gak tahu karena banyak yang dibaca atau banyak yang dihafal, saya tahu. Sehingga itu kalau kita komputer apa? Hang. Ya Allah. Al-Fathu al-Alumi. Terus, ayo. Al-Ilmu. Al-Fathu al-Alumi. Yang satu yang dua silakan jawab ke siapa? Hah? Al-alim kabir bagaimana? Wadai sogir bagaimana? Itu al-Fathu pertama kan? Warasumi hayyamin liman laha ya'amuni wala arwil marti ladzi la yarawih. Saya akan takut kepada orang yang takut kepada saya, dan saya tidak akan memperhatikan orang yang tidak mau memperhatikan saya. Ngapain gue perhatiin dia? Dia aja cuek sama gua. Masih ingat kok. Ini ya Allah. Oke. Nah, memahami tentang sesuatu itu harus pakai hati. Pakai apa? Hati ini harus bersih dari penyakit-penyakitnya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin merinci penyakit hati itu tidak kurang sekitar 100 penyakit hati dalam bab tasfiyatun nafsi. Apa itu penyakit hati? Sombong, ria. Ayo sebutin dalam satu. Masih ingat ayo siapa? Ayo, dengki. Terus apa lagi? Iri hati, hasud. Terus apa lagi? Dendam, suzon, merasa lebih hebat, merasa paling benar, pelit, cuek, ego. Ayo, itu penyakit ada semua dalam kita ini sekarang. Ya Allah, ego, cuek, gak peduli. Astagfirullahaladzim, sombong, hasud, buruk sangka. Anda kalau sudah punya penyakit satu buruk sangka saja, wah gini ribet sudah. Anda punya penyakit hasud saja, sudah ribet sudah. Punya penyakit yang namanya merasa paling benar sendiri. Dan sekarang banyak loh kelompok-kelompok pengajian yang ditanamkan kepada jemaahnya, ditanamkan ke muridnya, yang paling benar itu hanya pahaman apa yang diajarkan oleh gurunya doang. Padahal dipersoalkan masalah khilafiyah, tapi merasa paling benar sendiri. Orang selain kelompoknya bid'ah semua, masuk neraka semua, gak yang benar semua. Atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya,
Kenapa? Saya belajar bagaimana beliau dengan masyarakat, dan itu ilmu nggak ada di kelas. Ilmu nggak ada di kelas. Saya mungkin bilang sama dia, besok suatu saat kamu akan seperti saya, maka belajar dari apa yang kamu lihat, bagaimana saya dengan masyarakat, bagaimana dengan saya dengan tokoh, bagaimana saya dengan kiai-kiai gitu. Salah satu yang saya masih ingat, Kiai Sugeng itu sering ngomong, saya tidak rela dan tidak ikhlas kalau santri saya kalau ceramah bicarain amplop gitu. Dan Kiai Sugeng itu sampai saat ini bilang, ya, dia dikasih transport berapa, honor berapa, dia nggak pernah lihat dan nggak pernah buka amplopnya itu sendiri. Gak pernah dilihat amplop dari siapa dan berapa isinya. Dia nggak pernah tahu sampai saat ini. Karena kalau saya tahu tentang ini bisa ikhlas saya belum mampu seperti beliau. Beliau sampai saat ini usia 80 tahun. Ketika diundang ceramah belum pernah tahu berapa amplop yang dikasih ke dia. Isinya itu berapa? Kenapa? Takut menghilangkan keikhlasan saya. Coba, saya terus terang belum mampu seperti beliau. Ya tapi sedikit banyak satu dua sifat apa yang beliau berikan saya berusaha. Ingat, paham, bukan sekedar tahu, tapi memahami. Pahamilah sesuatu itu dengan hati yang bersih. Pahami dengan hati yang masih ingat kan hati itu pernah bilang, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, jangan jagalah hati, jangan kau modali, jagalah hati, rentera hidup. Bagaimana kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan cahaya ilahi, nur dari Allah dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dalam ilmu kita, dalam jabatan kita, dan dalam kehidupan kita. Kalau hati kita ini kotor, jagalah hati, jangan kau modali, jagalah hati, rentera hidup ini. Kalau hati bersih, insya Allah kita akan mendapatkan lentera, mendapatkan petunjuk, mendapatkan penenang, mendapatkan lampu dalam kita menjalani kehidupan kita. Maka paham itu harus didasari dengan hati yang bersih. Kalau sudah hatinya kotor, sudah ada kesombongan, sudah ada suudzon, sudah ada hasud, sudah ada dengki, sudah ada ego, akhirnya salah dalam memahami sesuatu atau seseorang. Oke? Nah, nggak cukup sampai di situ. Apa yang dipahami dengan benar dan hati yang bersih itu dijiwai. Kalau dijiwai sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan menyenangkan. Terakhir, kalau saya bicara bagaimana sudah cukup nanti ya. Terakhir, Imam Ali pernah berkata, ya, al-akhlaq qoblal ilm. Yang dilihat oleh masyarakat dari Anda pertama kali bukan ilmu kalian, tapi akhlak kalian. Tapi akhlak selanjutnya ya, akhlak pintar bagaimanapun seseorang, tinggi bagaimanapun ilmu seseorang, bahkan mungkin dapat titel akademik, doktor, bahkan menjadi profesor bagaimanapun, kalau ada akhlaknya atau akhlaknya buruk, maaf, Anda akan diperhitungkan oleh orang. Ditinggal aja enggak ada. Akhlaknya yang benar harus kita. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ya, alhamdulillah perkembangan pesantren Nurul Ilmi yang untuk anak baru, anak kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi dari Mas Dia dan Mas Dewi. Mudah-mudahan
tahun ini ada yang bisa masuk dapat beasiswa dan mudah-mudahan juga ada kita pesantren ini perlu saya sampaikan ya, forum kerjasama pesantren alumni Darul Rahmah itu yang diketuai oleh Kiai Mustafa ini, saya termasuk ketua satunya ya. Itu sekarang ada 8 pesantren yang masuk Maulana ini sedang mengurus adalah 3 pesantrennya untuk bisa disamakan, bisa kuliah langsung ke Al-Azhar Mesir. Dan baru sampai di Indonesia nanti dibawa ke Mesir. Kalau kita dapat mengadakan ini, insya Allah santri itu bisa langsung kuliah di Al-Azhar. Saya berusaha, mudah-mudahan ini dinyatakan dan kita harus diterima. Kemarin sore teman-teman kalian angkat Quran itu ikut ujian bahasa masuk ke Universitas Madinah. Kalau ini diterima dan doakan ya, supaya diterima, doakan supaya diterima. Ya mudah-mudahan kalau ini diterima ya ada sesuatu hal yang insya Allah positif untuk alumni yang lain dan untuk ada kelasnya, dan saya yakin kalau ini diterima juga positif untuk pesantren juga. Walaupun ada di antara kalian yang sedang mau berusaha mau kuliah ke Brunei, saya tahu ada di antara kalian yang mau kuliah sekarang ke Turki, saya tahu ada yang mau kuliah ke Al-Azhar, yang sama ada tahun ini yang sedang berusaha. Saya kasih informasi kepada kalian seperti kuliah belajar di Yaman. Itu sebetulnya kalau kalian tahu kuliah belajar di Yaman itu kita punya langsung dengan ininya gitu. Apa? Yang di Yaman dengan rektornya di Yaman. Dan saya pernah ketemu langsung gitu. Tapi memang di Yaman itu tidak ada beasiswa, tapi dan gratis. Dan ulama di situ hebat-hebat paling ditarik. Tapi memang untuk biaya hidup kurang lebih kalau di Yaman itu sebulan kurang lebih 1 juta. Alhamdulillah kita sudah sehat, kita belajar. Alhamdulillah ada ya, dan kalau kalian ada yang mau koyok, dan saya punya link di situ. Tapi memang kalau dia udah gini makan dan biaya hidup dan transport sendiri ya memang tinggi. Saya pernah ke Yordania, 1 dirhamnya itu sekitar 20.000 rupiah atau 21.000, ya hampir 3,5 juta sebulan. Nah, kalau di Al-Azhar Mesir dari dulu sampai sekarang, kalau fakultas agama di Al-Azhar Mesir itu gratis, tapi biaya hidup, makan dan transport sendiri. Untuk saat ini dari dulu itu sekitar $100 $100 itu kalau dirupiahkan sekarang 1,5 juta. Dari dulu seperti itu. Biaya di Arab itu murah. Ya. Roti itu di Saudi itu dari dulu sampai sekarang masih 1 real itu satu plastik ini roti. Makan sehari sekeluarga cukup 1 real. Kalau di Saudi di Mesir itu 1 jeneng. Memang di negara Arab ini kalau sudah roti itu makanan pokok disubsidi besar-besaran daripada kalian aja. Jadi kalau menggunakan kesempatan ini ya bagi yang masih punya semangat mau kuliah. Tapi kalau dan insya Allah kalau kalian bisa belajar di Al-Azhar, bisa belajar di Madinah, di Mekah, itu subhanallah. Kalau di Saudi apalagi namanya ya di Qatar gitu ya, dapat gaji gitu. Ke Brunei juga minimal saya tanya itu sebulan itu bisa 6 juta. Ini ya beasiswa ya. Gunakan kesempatan ini, informasi itu gunakan gitu. Saya untuk Madinah itu susahnya bukan lain dari informasi. Bahkan bukan cuma bukan lain. Pertama saya daftar nggak diterima, kedua nggak diterima, ketiga nggak diterima. Tapi saya tanpa menyerah, saya daftar lagi. Alhamdulillah yang terakhir tahun keempat diterima. Itu punya semangat, jangan bermental runtuh. Tuh kalau gaya